Oke guys, saya kali ini kultum sedikit bicara ada sebuah hadis an Abi Musa Abdullah bin Qaisul Asy'ari qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatil suja'atan wa yuqatil hamiyatan wa yuqatil riya'a dzalik fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakunu kalimatullah yal ulya bahwa fi sabilillah. Muttafaq alaih. Saudara dimanapun berada, kita 2 hari udah berpuasa di bulan yang suci ini, yaitu pernah Rasulullah SAW itu ditanya dari seorang lelaki yang berperang dengan keberaniannya atau dengan sukunya atau dengan riya. Dzalika fi sabilillah, di mana letaknya berperang di jalan Allah? Faqala Rasulullah, yaitu orang-orang yang berperang litakunu kalimatullah yal ulya, orang-orang yang paling besar bukan dari keberaniannya, bukan dari membela suku, kelompok, bukan dari karena riya, ingin dilihat orang, sombong. Tapi Rasulullah, orang man qatala fisabilillah itu litakunu kalimatullah, dia selalu adakan dan menghadirkan di dalam dirinya kalimat-kalimat Allah, takbir kepada Allah, meninggikan kalimat Allah, 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 maka itulah berperang fisabilillah. Zikir kemanapun berada, dimanapun kita pergi, mau berperang kayak mau kita berjalan biasa nggak berpelang kayak, selalu meninggikan kalimat Allah, itulah berperang fisabilillah, perang di jalan Allah. Kalau nama Allah dibawa-bawa, bagus kepada mereka yang nama-nama Allah disebut ketika Allahu Akbar, takbir, bagus itu karena lebih tinggi. Bila mana ulia fisabilillah, kalimat-kalimat Allah itu di bawah. Itu muslim saudara, kalau orang muslim pasti menyebut-nyebut nama Allah. Orang-orang yang beriman yang selalu meninggikan kalimat-kalimat Allah, maka dijamin oleh Allah keselamatan dunia sama akhirat. Adapun dengan keberanian, dengan kelompok, dengan merasakan riya, semuanya akan hangus, bukan sabilillah. Apalagi kita tanpa kompromi, merasa gagah dirinya, punya pangkat, syuja'atan, kuat, sehat, diberi kesempatan karir yang meningkat dengan sembrono atau dengan kemauannya, sabilillah. Apalagi dikatakan akan mendamaikan suatu negeri tanpa difikirkan akibat dan perbuatan, tidak termasuk sabilillah semacam itu. Yang dikatakan sabilillah, di mana-mana sebut kalam Allah, di bawah-bawah nama Allah, berjalan kemanapun selalu Allah, 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 itu namanya sabilillah. Tidak juga kelompok, sekelompoknya merasakan
pendukungnya merasakan dia mengeluh-ngeluhkan, dia ingin didukung oleh kelompoknya. Tidak, itu bukan sabilillah. Apalagi tidak menyangkut dengan kepentingan umat, hanya untuk kelompoknya, itu tidak sabilillah, tidak di jalan Allah, di jalan batil semua. Apalagi dengan riya ingin ketahuan orang, kelakuan kita orang, merugikan orang. Riya itu ibaratnya ingin kelihatan, ingin dipuji-puji dan disanjung-sanjung, itu namanya riya. Nah, ini hadis muttafaq alaih. Kita adalah sebagai manusia yang bukan Allah butuh kepada suatu fisabilillah. Perjalanan Allah itu bukan butuh dari gagah, dari tampang, dari kulit, atau dari kelompok, dari suku-suku, atau dari merasakan riya, merasa ingin kelihatan, bukan. Tapi Allah lebih senang yang dikatakan sabilillah itu orang-orang yang selalu menyebut nama-nama kalimat Allah selalu ada di dada, mengagungkannya, memuliakannya, dibawanya nama-nama Allah, itu sabilillah. Di hari kedua puasa ini kita dihadapkan oleh ujian seorang muslim, yaitu berpuasa 30 hari, sebulan penuh melaksanakannya. Harus bahagia karena hadis Nabi mengatakan, kalau Rasulullah SAW, man paraha biduhuli Ramadan haramallah jasadi, mengharamkan jasadnya orang itu masuk neraka. Berarti jamin surga. Apa hanya mengandalkan kita berpuasa di bulan yang suci ini supaya masuk surga? Kagak. Allah mengharamkan kepada orang-orang yang suka bahagia, suka riya, bukan riya, suka bahagia dengan masuknya di bulan yang suci ini karena senang akan menyambut bulan Ramadan ini, karena di bulan yang suci itu diutamakan dari segi amal perbuatan, keberkahan, penuh kasih sayang, itu di bulan suci, hanya setahun sekali. Bahagia orang itu dan melaksanakannya tarawih berjamaah dengan kaum muslimin, kumpul-kumpul, itu bahagia. Itu termasuk Allah akan haramkan bagi dia masuk neraka. Tapi tidak dari untuk masuk surga itu cukup dari berpuasa saja di bulan yang suci, karena kita dilatih itu karena sejak kecil kita udah tahu sholat 5 waktu, kita udah tahu apa cara diajarkannya, adab dan sopan satu, berbuat baik, budi pekerti, itu meliputi semua. Mentang-mentang ada hadis begitu, kalau kita berpuasa laksanakan aja bulan puasa ini biar tidak masuk neraka. Enak itu, enak benar teman. Bukan berarti begitu. Kita ini harus ada ujiannya, itu berbagai macam. Memang di bulan puasa itu magfirah, kasih sayang, keberkahan Quran di bulan suci itu banyak. Terutama kita sering melaksanakan zikir, sholat malam, 10 terakhir di bulan yang suci. Allah memberikan ampunan, 1000 malaikat turun. Itu yang dinamakan Lailatul Qadar. Itu keunggulan 1000 bulan. Pahalanya berpuasa akan rahmat, kasih sayang turun dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi gak ada yang paling bahagia itu melebihi ketika indal iftar atau indal liqa'il rabbih, ketika kita punya amal yang bagus, mati akan membawa amal yang soleh selain sholat, zakat, puasa, terus ucap kalimat syahadat juga, itu memang harus meliputi seperti itu. Gak ngandalin dari puasa. Cuman bahagianya itu di dunia itu hanya dua. Paling bahagianya ketika indal iftar wa indal liqa'i rabbih. Ketika buka berpuasa, betapa indah seharian penuh kita berpuasa, nahan lapar, dahaga dan haus. Ketika bahagianya itu, entap hidangan 3 biji kurma disusul dengan air, nikmat, bahagia, senang masuknya bulan Ramadan. Dan ketika indal iftar di akhirat, kita bertemu dengan zat Allah, itu gak ada yang paling bahagianya semacam di dunia. Paling senang ketika ketemu zat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat itu. Dan juga ada yang celaka ketika masuknya di bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh jamaahnya, kok Rasul ketika naik pertama amin, bilang amin, mimbar pertama, mimbar kedua bilang amin juga, mimbar ketiga bilang juga Rasulullah amin. Apa yang diucapkan Rasulullah? Maka jamaah bertanya, ya Rasulullah, apa yang diucapkannya? Kata Rasul, aku di tingkatan kedua bilang amin itu, celakalah orang-orang yang tidak saling memaafkan ketika mau menghadapi bulan puasa di bulan yang suci itu. Allahumma ighfir lahul muslimin wal muslimat, celaka orang-orang semacam itu, maka tidak termasuk golonganku. Oh gitu ya. Ya kedua apa? Ketika mimbar kedua amin bilang Rasulullah, celaka juga orang yang tidak birrul walidain, membahagiakan kepada orang tuanya, atau sungkem setahun sekali kepada orang tua di kampung. Jangan sekali-kali menyakiti orang tua. Itu adalah pelantara ridallahu fi ridal walidain. Ridho Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Kemanapun kalian berada, kemanapun kalian mencari untuk keberkahan hidup, kelanggangan hidup, kemudahan mencari rezeki, zarahi orang tua, datangi orang tua. Itu pokok pertamanya. Ketika Rasulullah yang ketiga naik mimbar bilang amin, celakalah ketika orang itu tidak mau menyebut nama Muhammad, ditambah lagi dengan dijawab oleh jamaah, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak mau semacam itu, dan itu bukan termasuk golongan kami. Itu Rasulullah semacam itu. Nah, di bulan yang suci ini kita lanjutkan berpuasa, karena manusia harus punya pilihan yang baik. Islam itu mengajarkannya kepada yang baik, bukan tidak ada hura-hura, tapi Islam itu ada aturan dan batasannya. Enggak seperti yang didengungkan orang-orang yang biasa rasisme, yang biasa hidup mewah, glamor, kebarat-baratan. Tidak. Karena sabilillah di dalam Islam itu adalah bentuk yang selalu menyebutkan dan mendengung-dengung Allah, kalimatullah yang selalu dibawa-bawa. Bukan dengan kegagahannya, bukan atas nama suku-sukunya, dan bukan juga atas nama riya, selalu ingin diperlihatkan kepada orang lain. Islam itu selalu mengajarkan kalimatullah, tinggikan nama-nama Allah. Mereka berani di medan perang mengorbankan harta dan jiwanya karena hanya ingin Allah ada di dalamnya.
Allah Maha Tinggi, Allah Maha Kuasa. Allah yang menciptakan halal dan haram. Allah menciptakan baik dan salah. Manusia otak berpikir, itu di Islam. Yang selalu berpikir, Islam mengajarkan rahmatul lil alam, kebaikan-kebaikan, bukan keburukan. Yang datangnya keburukan semacam teroris, pembunuhan, pemerkosaan, merugikan orang lain, dendam. Islam tidak mengajarkan semacam itu. Islam justru rahmatul alamin, rahmat untuk semua alam. Adab beradaban dari dulu sampai sekarang. Islam tidak mengajarkan kita carut marut, hiruk pikuk belak ketawa. Tapi Islam ada batasan, mengajarkan kita senyum adalah ibadah, ketawa adalah menjadi ibadah, membahagiakan orang lain adalah selalu ibadah atas nama yang dibawa nama kalimatullah. Itu Islam mengajarkannya begitu. Islam tidak mengajarkan berbagai macam teroris. Islam mengajarkan tidak ada sekuler, perubahan berbagai macam. Tetapi Islam mengajar ada batasan dan aturan hukum yang berlaku di negeri itu. Jangan sekali-kali Islam menggambarkan adalah semua teroris. Jangan sekali-kali Islam mengajarkan tidak baik. Islam itu murni, jelas datangnya dari Allah, yaitu Al-Quran. Yang sudah dicontohkan ketika pemimpin Islam kilang cemerlangnya menduduki seluruh jazirah Arab. Karena aturan-aturannya yang dipakai dari Allah. Tapi akan hancur Islam oleh orang-orang pembelot-pembelot yang mereka bercampur tangan. Sekolah menghadap kiblatnya bercampur dengan orang-orang barat, orang-orang yang tidak pernah mengerti tentang Islam. Dan justru Islam itu dihancurkan oleh di negerinya sendiri, oleh orang-orang Islam itu sendiri yang sekongkol ingin merusak nama-nama kebaikan Islam. Dari seluruh dunia Islam kalau tidak dikangkangi, Islam tidak dijahati oleh orang-orang Islam itu sendiri, Islam itu sampai kapanpun akan jaya selamanya. Agama paling baik di dunia, gak ada agama yang paling lain. Mereka mengajarkan kebaikan, tapi mereka mengajarkan tentang seks bebas. Mereka agama lain mengajarkan tentang kebaikan, tapi mengajarkan mereka pembunuhan. Mereka mengajarkan tentang dunia dan peradaban, tetapi mereka mengajarkan untuk merusak-merusak yang ada di Islam, ajaran-ajaran Islam. Teguh, kuku, pegang, erat, rapatkan, bariskan. Islam tidak mengajarkan radikalis. Islam tidak mengajarkan sekuler. Tapi Islam mengajarkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu selalu nama-nama Allah ada di dada. Kemanapun melangkah, tetap selalu dengan nama Allah. Pemimpin manapun di dunia ini, segagah apapun, kalau nama-nama Allah tidak dibawa, akan hancur dan kalah dengan ajaran Islam. Islam kalah karena Islam selalu ada yang pembelot dari Islam bersekongkol dengan orang lain untuk menghancurkan ajaran-ajaran kebebasan. Al-Quran tunduk patuh pada hukum Allah dan ketentuan Allah. Tetapi orang Islam itu mengingkarinya dan bersekongkol dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak menyebut nama-nama Allah. Ia menghancurkannya, yaitu dengan orang-orang Islam itu sendiri. Ya hancurlah Islam dimanapun begitu. Kalau Islam dikangkangi oleh Islam sendiri,
Islam akan hancur. Tetapi Islam, agama Islam kalau tidak bercampur baur dengan tangan orang lain yang kafir, kemanapun Islam di dunia ini akan selalu tetap jaya abadi. Runtuh dan hancurnya Islam itu karena banyak pengkangkah-kangkahnya, pembangkang-pembangkangnya yang membelot, yang selalu tidak mau mengikuti aturan Allah. Yaitu mereka-mereka munafik, mereka kaum yang zalim, mereka orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Islam itu, guys, sesuatu indah, sesuatu indah bila dikerjakan. Tapi bagi pembenci, sesuatu yang menghalang-halangi kemauan egonya. Karena aturan-aturan Islam itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dimanapun Anda berada mencaci Islam, menjelek-jelekan Islam, itu bagi orang kafir benar-benar yang tidak mengerti Islam. Silakan. Tapi Islam tak pernah kalah di muka bumi ini. Kalau seluruh manusia dan penduduk itu, negeri itu beriman kepada Allah, semuanya tunduk patuh atas ketentuan Allah, keberkahan rezeki dari langit, hamparan luas di dunia ini akan merasakan nikmat-nikmatnya dari Allah kalau penduduk itu beriman. Tetapi penduduk itu kebanyakan melenceng dan membangkang dan membelot dari Islam, maka Islam akan kalah, karena dikalahkan oleh orang-orang Islam itu sendiri yang membelot dan tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah. Itulah Islam. Islam indah, Islam menang sampai kapanpun, asal Al-Quran mengatakan udkhulu fi silmi kafah, masuk kamu secara Islam yang sempurna, bukan dicampur baurkan antara hak dan batil. Masuk secara Islam kafah, sempurna. Terima kasih. Ini hanya adalah sekelumit sedikit kultum, memberikan pencerahan. Kalau diambil silahkan, kalau enggak ya udah buang aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.